Baik, halo. Selamat datang di Ruang Kekinian. Ruang kini dan nanti. Baik, di episode kali ini kita akan mengulas satu artikel yang berkaitan outdoor education ya, dalam perspektif internasional dan Indonesia. Ini berkaitan dengan studi kasus dari negara-negara Nordik dengan praktiknya lokal yang ada di sana. Perkenalkan, nama saya Zazam Jamaludin, sebagai mahasiswa Magister Pendidikan Dasar eh, tahun 2024 dan mungkin saya sajikan di tahun 2025 ini. Oke, saya akan bercerita terlebih dahulu sebelum saya presentasi. Jadi tempat saya mengajar, tepatnya di SD Parsi Indonesia Kota Bangun, sebetulnya sangat menjunjung tinggi outdoor education karena kan lingkungannya itu kan berbasis lingkungan dengan situasi dan kondisinya yang kebanyakan pohon kelapa sawit. Jadi sebetulnya banyak kegiatan yang dilakukan oleh pada guru termasuk saya untuk mengembangkan praktik outdoor education di lingkungan sekolah sekitar. Khususnya mungkin mengenal, memahami, dan juga menemukan pemahaman pengetahuan yang secara kontekstual yaitu dikaitkan dengan eh, pohon sawit, dengan alamnya, dengan hewannya, dengan kondisi sekitar seperti itu. Nah, hal ini penting karena sebetulnya siswa-siswi yang ada di lingkungan eh, sekolah tempat saya mengajar itu eh, erat dan dekat dengan lingkungannya. Maka ini menjadi sebuah pemahaman yang sangat konkret ketika aspek kontekstual di lingkungan sekitar itu dapat menjadi media ataupun sumber pembelajaran. Jadi makanya metode outdoor education atau model model ini tentu relevan diterapkan di tempat saya mengajar. Nah, bagaimana sebetulnya perspektif hal tersebut di internasional dan Indonesia? Jadi saya akan mengajukan beberapa poin penting yang terdapat pada artikel, serta bagaimana sih contoh lainnya yang ada di praktik-praktiknya di Indonesia selain mungkin di tempat saya mengajar. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih pembelajaran di luar ini sangat penting? Ya, kalau saya memandangnya outdoor education ini sebagai pendekatan di mana siswa itu dibawa kepada situasi nyata di lingkungan tempat mereka tumbuh, tempat mereka belajar, tempat mereka memperoleh pengalaman yang mendalam dan bermakna. Jadi sebetulnya pendekatan outdoor learning ini atau mungkin dikatakan sebagai model atau metode itu sebetulnya lebih bagaimana siswa tersebut terkoneksi secara kesadaran mental dan lebih kuat ya dengan alam sebagai bagian dari integral pendidikan. Oh iya, artikel utama yang saya ulas itu berjudul Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Nah, tujuan dari outdoor education di Nordic ini ada beberapa hal. Pertama itu dari risetnya sendiri, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengkaji riset yang ada tentang outdoor education berbasis sekolah di negara-negara Nordik. Yang kedua, karakteristik dan topik ya, yaitu menganalisis ciri-ciri khas, tema-tema utama, dan metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kesenjangan dari riset ini menemukan area-area yang tentunya belum diteliti ya dalam riset tersebut atau mungkin lebih membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Jadi kita akan fokus di situ. Selanjutnya dalam risetnya juga ada 52 penelitian yang dikaji yang memenuhi kriteria ya, ada dari negara Swedia yang jumlahnya 10, lalu Finlandia 7, negaranya 2, Denmark 18 dan 15 ya dari Norwegia. Dan yang pengen yang paling banyak dari Denmark. Dan untuk mata pelajaran yang ketika dalam perspektif internasional itu di negara-negara Nordik itu banyak diterapkan secara multi subjek ya, sains ataupun friluftsliv atau hidup bebas alam dan matematika. Metode penelitian yang digunakan pada artikel kualitatif dengan pengumpulan datanya itu observasi wawancara. Lalu untuk
fokus dari penelitian tersebut fokus pada jenjang sekolah dasar ya. Oke, untuk selanjutnya konten-konten pada eh, riset itu yang pertama perspektif dari guru di mana meningkatkan relasi guru siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Jadi guru dikatakan membutuhkan dukungan dan pelatihan yang memadai dari sekolah. Lalu yang kedua hakikat outdoor education di mana membutuhkan pendekatan holistik berbasis pengalaman dan mampu menjembatani teori dengan praktik di dunia nyata. Yang ketiga ada well-being ya, mendorong aspek fisik yang lebih tinggi serta perbaikan kecerdasan sosial emosional siswa sebelum belajar. Yang keempat, pembelajaran kognitif menunjukkan dampak positif pada sen dan literasi. Dan mungkin ini berdampak juga pada matematika, makanya membutuhkan sebuah studi lebih lanjut. Oke, untuk risetnya sendiri sebetulnya fokus pada proses belajar mengajar, digital research, dan outdoor sustainability, bagaimana edukasi berkelanjutan dengan pendekatan pembelajaran di luar ruangan. Eh, jadi kalau proses mengajar itu kan berkaitan dengan keterhubungan antara pembelajaran dalam kelas dan luar kelas, jadi bagaimana cara guru menghubungkannya. Yang kedua, penggunaan daya digital yang seharusnya masih minim ya dilakukan dalam penelitian di negara-negara Nordik. Lalu outdoor sustainable bagaimana sebetulnya edukasi berlanjutan yang harusnya memiliki ruang sebagai potensi yang besar, namun risetnya masih terbatas di situ. Selanjutnya dari segi di Indonesia nih, apakah ada ya yang menerapin outdoor education? Ya sebetulnya sudah ada gitu kan. Tapi memang tidak terstruktur seperti yang ada di Nordik gitu. Contoh seperti kayak praktik IPA lah, observasi di IPA, hewan-hewan sekitar sekolah, metamorfosis gitu kan, mengenali bagian-bagian tubuh hewan, tumbuhan, itu kan sebetulnya semacam observasi IPA ya di kebun atau lingkungan sekitar gitu kan. Atau mungkin proyek-proyek lingkungan ya atau eksplorasi alam atau mungkin yang lebih lanjutnya field trip ya dengan hubungan pada materi pembelajaran. Dan sebetulnya praktik itu kan sejalan juga dengan kurikulum Merdeka gitu kan yang memanfaatkan pembelajaran kontekstual, aktif dan ekosistem belajar. Dan untuk di tempat saya mengajar pun sama. Jadi kebanyakan kalau pembelajaran IPA, pembelajaran sosial itu selalu menggunakan sumber pembelajaran dari lingkungan. Dan untuk proyek lingkungan, khusus proyek lingkungan sendiri sebetulnya ada program tersendiri dari sekolah, yaitu proyek proyek showcase ya. Jadi mana siswa mengambil sumber dari lingkungan, merangkai karya dari berbasis lingkungan, lalu mempresentasikan ketika kegiatan exhibition. Dan untuk field trip di tempat saya mengajar belum ada ya, tetapi kita banyak belajar secara virtual trip eh, ke tempat-tempat dari lingkungan yang bisa dikunjungi secara virtual oleh eh, siswa ketika pembelajaran berlangsung. Dan untuk selanjutnya ada contoh implementasinya yaitu di sekolah alam ya di Yogyakarta. Jadi model sekolah itu kan sangat eksplisit, jadi menggunakan alam sebagai ruang belajar. Dan hasil risetnya menunjukkan terbukti ya meningkatkan perkembangan dan kecintaan lingkungan pada siswa. Jadi siswa di sana sangat menjaga sekali, cinta banget terhadap lingkungan dan belajar langsung dari alam. Lalu yang kedua ada Green School Bali, ada di sana sekolahnya juga konsisten dalam integrasi alam dan keberlanjutan pada seluruh aspek kurikulumnya. Lalu sebenarnya ada satu riset secara kuasi eksperimen di mana di Bandung itu ternyata menyatakan outlearning ini bisa meningkatkan motivasi hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan tapi memang ketika mengintegrasikan belajar sains ini sebenarnya tidak hanya sebagai bagian dari rutinitas, tapi memang eh, belum bisa dinamai sebagai outdoor education. Hanya karena praktik karena sekolah itu kan banyak secara rutinitas. Dan mungkin contoh real nyatanya kan tadi dikatakan di negara Nordik kan banyak kegiatan well-being ya. Di tempat saya mengajar pun
banyak aktivitas kegiatan well-being sebenarnya. Tetapi di situ tidak dikatakan sebagai outdoor education. Ya udah, kegiatan well-being juga sebagai bagian dari untuk kesejahteraan kesehatan mental, dan mungkin kalau kita labeli ya udah itu disebutnya outdoor education. Seperti demikian. Lalu untuk perbandingannya sendiri, kalau di negara-negara Nordik ya kan terjadwal dia ya. Outdoor education-nya ada rutin, ada mingguan gitu kan. Kalau di Indonesia ya udah tidak reguler, tergantung materi, variasi sekolah juga beda kan. Sesuai dengan konteks lingkungan sekolahnya. Lalu tradisi budayanya kan hidup bebas di alam, tapi kalau di kita kan karena masyarakatnya kan beragam ya. Jadi menyesuaikan dengan konteks kearifan lokal. Kalau dari segi riset yang ada, terkoordinasi, proyeknya besar, fokus pada dampak sistematis. Tetapi kalau misalnya di Indonesia sendiri, lokal hanya studi kasusnya kecil, jumlah risetnya juga terus bertambah ya, meskipun memang masih tergolong kecil. Lalu secara implementasi umum nih, jadi kalau di sana kan sekolah dasar itu outdoor education itu sebagai bagian dari kurikulum. Tetapi kalau di Indonesia dalam Kormar itu kan kuat di sekolah-sekolah alam gitu kan, sekolah Green School Bali yang tadi, dan pembelajaran IPA yang bisa dilakukan untuk menerapkan outdoor education. Jadi memang belum secara menyeluruh diimplementasikan di Indonesia. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah menganalisis dalam artikel lalu mengkomparasikan dengan Indonesia dan tempat saya mengajar, ternyata adaptasi model Nordik dengan pendekatan outdoor learning ini sebetulnya dapat jadi diadaptasi di Indonesia dengan penyesuaian konteks lokal. Ada beberapa kunci keberhasilan. Yang pertama, libatin rutinitas, perencanaan tugas yang matang, dan dukungan penuh dari berbagai macam pihak, khususnya sekolah dan komunitas warga sekolah. Yang ketiga, ternyata ada dampak positif ketika guru atau kegiatan pembelajaran mengajar itu menerapkan outdoor education di mana siswa dapat lebih termotivasi, hasil belajar meningkat, dan kemampuan berpikir kritis siswa juga meningkat. Lalu kalau kesejalan dengan kurikulum, sebetulnya ada potensi yang besar di mana integrasi outdoor education ini lebih sistematis dalam kurikulum Merdeka. Itu bergantung setiap satuan pendidikan dalam merancang dan mengembangkan kurikulum operasional sekolah di setiap satuan pendidikan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya secara singkatnya. Terima kasih. Mari kita diskusi bersama-sama berkaitan dengan artikel yang sudah kita bahas. Oke, see you video selanjutnya. Sampai jumpa.